Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat FB semua, alhamdulillah kita masih dipertemukan Allah kembali untuk bertemu dengan di dunia maya ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah bagi kita bersama ya. Anak-anak Uni yang mendengarkan kajian kita pagi ini, bukan kajian ya, cuma sharing-sharing saja. Apa kabar? Coba Abi mau syuting anak-anak Abi yang lagi ngaji. Ada yang tidur-tiduran ini, ada yang sibuk dengan Al-Qur'annya melanjutkan tilawahan. Gak usah ya, gak mau. Ada protes semua mereka nggak mau masuk. Baik, ikhwan sekalian, apa kabar? Ada Zirzis Fahrullah dari Jakarta. Ini luar biasa, beliau adalah video editor dari PPA. Kita baru berteman kemarin ya, Ustaz ya, Masya Allah. Afreni Zawa yang melambai, Bu Nova dari Kota Baru Solo. Siapa lagi nih? Kita punya lihat dulu. Oh, nggak bisa dilihat ya, kecuali melambai ya. Suara saya bisa didengar dengan baik? Karena kebetulan di sini kita lagi hujan ini. Insya Allah hujannya deras sekali, besar sekali hujannya. Nah, ini Elvi dari Sawalunto. Assalamualaikum Uni. Insya Allah. Baik, siapa lagi nih? Gak bisa ya dilihat ya. Baik. Suara bisa didengar? Bu Eva. Wah, ada Femi juga, Femi Roza Umar. Mohon diberikan respon, suara saya bisa didengar nggak ya? Karena di luar hujannya deras sekali, besar sekali. Dewi Ramadona, suara bisa didengar suaranya? Ya, baik. Bisa didengar dengan baik mudah-mudahan ya. Nah, kita lanjut saja. Baik, ini adalah Ramadan yang keempat, hari yang keempat. Baik, terima kasih Bu Eva. Waalaikumsalam. Bisa didengar ya dengan baik. Alhamdulillah. Karena kita nggak nyiapin mikrofon ini, nggak nyiapin mikrofon untuk ini. Masya Allah, Dr. Sunarno dari Klaten. KFA, Masya Allah. Alhamdulillah, ada nih Ustadz Randy Reza. Guru besar kita di PPA. Masya Allah. Ibu Roslaini, Mas Randy, luar biasa. Baik, kita lanjut. Ini adalah Ramadan yang hari keempat dalam Ramadan kali ini, 1441 Hijriah, anak-anak semua. Bisa didengar ya kata-kata Abi ya. Masya Allah. Kita bahas apa ya hari ini ya? Ini saja. Hari ini kita bahas tentang pengalaman kita stay at home. Di rumah saja sudah beberapa hari ini. Uni Lucy, terima kasih Uni Lucy Lukman. Bisa dengar dengan baik, alhamdulillah. Makasih Uni. Baik, sudah berapa hari ini? Sudah 1 bulan lebih kita terkurung di rumah. Kita harus tinggal di rumah, stay at home. Tentu
sahabat semua sudah punya pengalaman yang luar biasa, sudah memiliki pengalaman-pengalaman yang ya macam-macam lah gitu. Dan Masya Allah, ketika kemudian untuk memutus rantai penyebaran virus COVID ini, kita kemudian juga tidak boleh sholat di masjid berjamaah, maka ini terasa sangat mengguncang sekali. Kalau kami di kota Solok, Sumatera Barat ini, kami tidak boleh sholat di masjid mulai dari tanggal 27 Maret yang lalu. Kalau saya tidak salah, ya 27 Maret. Jadi hari ini tepat 1 bulan sholat berjamaah di masjid ditiadakan. Itu hari Jumat. Saya masih ingat sekali bahwa kami menunggu Majelis Ulama Indonesia Kota Solok rapat pagi itu, dan kita menunggu keputusannya bersama-sama dengan jamaah yang lain di masjid, karena hari itu hari Jumat dan kita harus segera mengambil sikap apakah Jumat itu langsung kita tiadakan sholat Jumat berjamaah atau bagaimana. Jadi perasaannya agak lain ini pada waktu itu. Tapi alhamdulillah kemudian kita sepakat bahwa memang mulai tanggal 27 Maret itu kita mematuhi anjuran dari Majelis Ulama dan ketetapan dari wali kota, umara setempat, ulil amri setempat, dan kita mulai tidak sholat di masjid untuk berjamaah pada tanggal 27 Maret itu. Hari ini tepat 1 bulan masjid kami ditutup, Masjid Al-Ikhwan, Simpang Rumbio, Solo. Dan kemudian kita semua melaksanakan sholat wajib berjamaah di rumah. Nah, ketika perintah melaksanakan sholat wajib berjamaah di rumah ini, ketika kita melaksanakan sholat wajib di rumah berjamaah ini, bagaimana pengalaman para ayah? Ini sangat menarik sekali. Saya pernah menulis di Facebook, bertanya pada sahabat-sahabat semua, kira-kira apa yang dirasakan ketika kita tidak bisa sholat di masjid? Pertanyaan ini kemudian juga kami berikan kepada teman-teman tidak lewat media sosial, dan kita mendapatkan jawaban yang bermacam-macam sekali. Bermacam-macam. Ketika kita cermati jawaban kawan-kawan yang ada di Facebook, ada yang positif tanggapannya, ada yang negatif tanggapannya. Tentu semua tanggapan itu berasal dari pengalaman kita masing-masing. Berasal dari pengalaman kita masing-masing. Ada yang mengatakan dengan ditiadakannya sholat berjamaah di masjid, alhamdulillah saya menjadi imam lagi dalam sholat berjamaah di rumah. Nah, ada yang ngomong begitu. Ada juga yang katakan, waduh, dengan begini kita terpaksa nih sering-sering murojaah karena sering kehabisan stok ayat yang mau dibaca dalam sholat berjamaah. Ada lagi yang katakan begini, saya menjadi lebih mudah membangunkan anak-anak saya di subuh hari. Kenapa? Karena selama ini saya hanya mengejar subuh berjamaah di masjid, lalu setelah pulang dari masjid, baru saya bangunkan anak-anak saya. Kalau saya bangunkan mereka lebih awal, biasanya mereka protes. Tapi ketika kami harus sholat berjamaah di masjid, saya bangunkan mereka lebih awal, dan alhamdulillah mereka ikhlas, mereka mau, mereka bersedia. Ada juga yang mengatakan, saya kebingungan bagaimana caranya menjadi imam untuk anak-anak saya. Karena saya selama ini tidak pernah punya pengalaman menjadi imam. Ada juga yang mengatakan, yang punya anak bujang, anak laki-laki terutama, ini menjadi kesempatan untuk praktek
bagi si abang untuk menjadi imam bagi keluarga. Banyak yang begitu. Tapi ada juga kemudian yang mengatakan, memberikan komentar-komentar yang agak sedikit negatif gitu. Sehingga kemudian lebih memilih sholat di masjid. Tetap ada yang sahabat-sahabat saya yang memilih tetap sholat di masjid dengan berbagai alasan. Salah satu alasannya yang sempat saya dengar adalah eh, beliau ini sudah terbiasa sholat di masjid. Tapi ketika beliau harus sholat di rumah, menjadi imam bagi anak-anaknya di rumah, sholat itu tidak bisa dilaksanakan di awal waktu. Jadi, karena anak-anaknya suka menunda-nunda. Tunggulah Pak, sebentar lagi Pak, sebentar lagi Pak. Akhirnya si papa ini mengambil keputusan, daripada saya telat sholatnya di rumah, karena harus menunggu anak-anak ini, lebih baik saya sholat di masjid saja. Tetap ada sholat di masjid, walaupun cuma ada 5 atau 6 orang. Nah, ini barangkali agak sedikit perlu kita diskusikan, Bapak dan Ibu sekalian, sahabat janda. Ayah yang selama ini lebih banyak menghabiskan, sebagian besar dari ayah yang selama ini lebih banyak menghabiskan waktunya di luar, tidak begitu punya kesempatan untuk mengamati anak-anaknya, tidak begitu punya kesempatan untuk dekat dengan anak-anaknya. Hari ini dipaksa oleh keadaan, dipaksa oleh Allah untuk hadir di rumah dan 24 jam berada di rumah mengawal anak-anaknya. Nah, ini nih luar biasa nih ya. Hampir sebagian besar dari ayah-ayah yang selama ini tidak begitu dekat dengan anaknya, dipaksa oleh keadaan harus berada di rumah dan harus dekat dengan anak-anaknya selama 24 jam. Lalu, mari kita lihat sisi positifnya. Apa sisi positifnya? Ada yang menulis begini, dengan harus berada di rumah selama 24 jam ini, maka saya menjadi lebih tahu tentang anak-anak saya menjadi lebih akrab dengan mereka, dan saya lebih paham tentang anak-anak saya sendiri. Ada juga yang menulis begini, keluarga kami menjadi lebih akrab, Pak. Saya jadi lebih tahu kurenah anak-anak saya. Komentar-komentar begini biasanya datang dari ayah yang selama ini mungkin tidak begitu paham tentang anak-anaknya. Masya Allah, tabarakallahu wa ta'ala. Selalu sebagaimana kita kaji dari 2 pertemuan sebelumnya, 2 kali subuh kita sebelumnya, bagaimana kita harus bisa menangkap pesan cinta yang diberikan oleh Allah dalam setiap fenomena yang ada di lingkungan kita, yang terjadi pada kita. Bagaimana kita harus bisa menangkap pesan cinta dari Allah untuk semua kejadian yang kita alami, untuk semua pengalaman yang kita alami. Salah satu yang akan kita harus mampu menangkap pesan Allah adalah mengapa ayah dipaksa untuk kembali ke rumah. Masya Allah, tabarakallahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu, subuh ini dan setiap subuh insya Allah dalam bulan Ramadan ini, sesudah sholat subuh, kita akan melakukan sharing-sharing saja. Mohon maaf, ini bukan kajian sebenarnya, tapi hanya ingin berbagi saja, melepas keresahan saya sendiri sebagai pribadi yang tidak bisa keluar rumah dan tidak bisa bersilaturahmi kemana-mana secara fisik. Mohon didengarkan saja saya ngomong. Karena ini sebenarnya hanya ingin melepaskan perasaan bosan di rumah.
Seandainya ini memang bisa bermanfaat bagi kita semua, insya Allah, mudah-mudahan Allah ridho dan ini bisa menjadi si tawa sedingin bagi kita yang tentu sedang merasakan hal yang berbeda. Bapak dan Ibu sekalian, yuk kita lihat apa sebenarnya, apa rahasianya, apa pesan cinta Allah. Allah ingin kita lebih dekat dengan anak-anak kita. Allah ingin kita lebih dekat dengan keluarga kita. Mengapa? Ketika kita melihat komentar dari teman-teman yang mengatakan saya jadi lebih kenal dengan anak-anak saya menjadi lebih dekat dengan anak-anak saya lebih tahu tentang anak-anak saya. Pertanyaan kita, selama ini bagaimana? Lo kemana aja? Gitu. Nah, kan gitu tuh pertanyaannya. Meresahkan memang. Tapi ternyata fenomena itu terjadi di masyarakat kita. Hari ini Bapak dan Ibu, ada fenomena yang bisa kita katakan sebagai fenomena anak hilang. Nah, apalagi tuh anak hilang? Fenomena anak hilang. Ada orang tua yang mengatakan, Ustadz, anak saya ini dulu baik loh. Anak saya itu dulu begini. Tapi entah kenapa ketika dia sudah besar, saya semakin tidak kenal dengan anak saya sendiri. Ini tentu mengusik kita untuk memikir lebih dalam. Kenapa sih ada orang tua yang mengatakan, dulu saya kenal sekali dengan anak saya. Dulu dia begini. Tapi semakin besar dia, semakin besar anak saya semakin tidak kenal dengan anak saya. Saya semakin tidak paham tentang dia. Ayo para ayah, ayo para ibu, sejauh mana kita kenal dengan anak kita? Di dalam Al-Quran, ternyata terdapat 17 dialog pendidikan. Di dalam Al-Quran, terdapat 17 dialog parenting. Dialog tentang pendidikan anak. Dan tahukah kita semua, dari 17 dialog pendidikan itu, satu dialog yang tidak menjelaskan terjadi antara siapa dengan siapa. Dua, dialog yang terjadi antara ibu dengan anak. Dan ada 14 dialog yang terjadi antara ayah dengan anaknya. Isyarat Quran sangat kuat sekali mengatakan bahwa dalam persoalan pendidikan anak, dalam persoalan pengasuhan anak, maka porsi terbesar itu terletak di pundak ayah, bukan di pundak ibu. Mengapa? Karena dari 17 dialog pendidikan anak yang terdapat di dalam Al-Quran, 14 diantaranya menceritakan tentang dialog antara ayah dengan anak. Silahkan nanti dalam kesempatan berikut, silahkan Anda search saja, apa benar 14 dialog terjadi antara ayah dan anak. Masyiral muslimin rahimakumullah, di sini kemudian tentu kita harus paham banget bahwa ternyata ayah lebih bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya dibandingkan dengan pendidikan ibunya. Dalam beberapa kelas parenting yang saya diminta menjadi narasumbernya, itu luar biasa. Dan ini mungkin pengalaman kita bersama, pengalaman kita semua, ketika mengikuti kelas-kelas parenting, ketika dipanggil ke sekolah untuk menerima dan menjemput rapor anak, biasanya siapa yang lebih sering ikut menghadiri undangan tersebut? Ibu. Ketika ada kelas-kelas parenting, sebagian besar kelas-kelas saya itu diisi oleh ibu saja, bukan oleh ayah. Pernah dari sekian kelas yang saya isi, satu kejadian luar biasa saya alami di Kota Biren, di Aceh.
dari Yayasan Pendidikan Paseja HT, itu luar biasa, itu berbeda. Kelas parenting saya dihadiri oleh lebih dari 500 orang tua. Susunan kursi itu dibagi dua. Sebelah kiri para ibu dan sebelah kanan para ayah. Biasanya ibu-ibu akan melimpah memenuhi kursi ayah dan ayah hanya akan duduk pada barisan pertama, kedua dan ketiga saja. Tetapi yang saya alami di sebuah sekolah itu luar biasa. Di Biren itu, di kota Biren itu. Mengapa? Karena jumlah ayah yang hadir sama banyak dengan jumlah ibu yang hadir. Mudah-mudahan ini pertanda bahwa di sana ayah lebih peduli tentang pendidikan anaknya. Dan ini jawaban dari mengapa Al-Quran menyuruh kita mengatakan bahwa lebih besar porsi ayah dalam persoalan pendidikan anak dibandingkan dengan porsi ibu. Baik. Lalu ada yang mengatakan, kan katanya ibu itu adalah sekolah bagi anaknya. Ada peribahasa Arab yang mengatakan madrasatul ula. Ibu itu sekolah bagi anak-anaknya, sekolah pertama bagi anaknya. Orang biasanya mengungkapkan sampai di situ saja, padahal peribahasa ini ada lanjutannya. Apa katanya? Madrasatul ula wa abu mudiruha. Dan ayah adalah kepala sekolahnya. Nah, ini yang suka lupa. Memang ibu adalah sekolah bagi anak-anaknya. Tetapi ayah adalah kepala sekolahnya yang bertanggung jawab penuh terhadap proses pendidikan itu. Bukan diserahkan pada ibu saja. Ibu sekolahnya, ayahlah yang menjadi penanggung jawab, ayahlah yang menjadi pengarah, ayahlah nanti yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah tentang anaknya. Di dalam surat At-Tahrim ayat 6, Allah berkata pada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Dilanjutkan, wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatu ghilazun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Orang-orang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini ditujukan kepada para ayah. Ayahlah yang bertanggung jawab untuk menyelamatkan anak-anaknya dari api neraka, menyelamatkan istrinya dari api neraka, dan menyelamatkan dirinya sendiri dari api neraka. Maka sangat aneh rasanya ketika masih ada ayah yang cuek tentang pendidikan anaknya. Sangat tidak pas jika masih ada ayah yang merasa bahwa pendidikan anak bukan urusan saya, itu urusan ibunya, urusan sekolahnya. Bapak dan Ibu sekalian, kajilah Al-Quran, kajilah petunjuk-petunjuk, perintah-perintah yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran, terutama dalam proses pendidikan anak ini. Ada sangat banyak contoh sekali. Sangat banyak sekali contoh yang diberikan oleh Allah yang sebenarnya kita bisa ambil pelajaran di situ. Yang menjadi tanggung jawab terbesar bagi seorang ayah adalah menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan keluarganya dari api neraka. Artinya apa? Ayahlah yang harus membawa keluarganya ke surga.
Ayahlah yang bertanggung jawab untuk membawa anak-anaknya, istrinya ke surganya Allah. Maka di tangan ayah terdapat kekuasaan yang besar. Momen yang terjadi sekarang, Masya Allah, Tabarakallah wa ta'ala, kalau kita mampu menjaga pesan Allah ini dengan baik, kalau kita mampu menjaga pesan Allah ini dengan baik dan melaksanakannya dengan baik, tidak akan ada lagi ayah yang menolak menjadi imam dalam salat-salat di keluarga. Mengapa Allah berikan kesempatan ini bagi kita untuk semakin menguatkan posisi kita para ayah menjadi imam bagi keluarga kita, dan menguatkan posisi kita para ayah untuk menyeret keluarga kita masuk ke dalam surganya Allah. Momen ini diberikan oleh Allah dengan kondisi yang luar biasa pada Ramadan ini. Allah memberikan sesuatu yang luar biasa kepada kita. Jangan disia-siakan. Bawa anak-anak kita sholat berjamaah. Kita punya hak untuk memukul mereka kalau mereka tidak mau sholat. Kita punya hak untuk mengajak mereka sholat. Bahkan ketika mereka katakan, nanti dulu ya, saya sedang ini, tunggu dulu ya, saya sedang sibuk, sedang ini. Kita punya hak untuk menarik mereka hadir di atas sajadah untuk ikut sholat berjamaah dengan kita. Kenapa? Allah yang memberikan hak itu. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Masya Allah, tabarakallahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para ayah yang hadir pada majelis kita hari ini dikuatkan oleh Allah untuk bisa menjadi ayah yang mampu membawa keluarganya ke surga. Satu lagi, ayah dalam proses pendidikan anak, yang menjadi tanggung jawab terbesar bagi ayah adalah mengenalkan Allah itu. Tanggung jawab dasar yang paling besar, yang paling mendasar bagi seorang ayah terhadap anaknya adalah mengenalkan Allah itu. Menjaga tauhid tetap berada di dalam dada keluarga kita. Sebuah kisah yang luar biasa yang dicantumkan, yang disampaikan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 133. Tentang pendidikan yang dilakukan oleh seorang yang mulia, Nabiullah Ya'qub alaihissalam, yang demikian peduli tentang akidah yang tertanam di dalam dada anak-anaknya. Bahkan sampai di saat-saat akhir kehidupan beliau, yang dikhawatirkannya adalah akidah yang ada di dalam dada anaknya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 133 itu, Allah dengan indah menceritakan dialog antara Nabi Ya'qub di saat-saat akhir kehidupannya dengan anak-anak beliau. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ya'qub? Ma ta'buduna min ba'di. Anak-anakku, siapa yang kalian sembah setelah aku wafat nanti? Lengkapnya ayatnya berbunyi begini. Am kuntum syuhada idza hadara Ya'qub al-maut idz qala li abanihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Bapak dan Ibu yang kebetulan ada mushaf di depannya, silakan dibuka surat Al-Baqarah ayat 133. Surat Al-Baqarah ayat 133.
Nah, di sini ayat ini mengabadikan peristiwa ketika Nabi Yakub menjelang ajalnya. Dan di saat-saat akhir itu, Nabi Yakub masih sangat peduli tentang akidah anak-anaknya. Siapa ma ta'budu mim ba'di? Siapa yang kalian sembah setelah aku wafat nanti? Dan anak-anaknya yang telah tertata hatinya dengan baik, yang telah tumbuh tauhid itu dengan baik di dalam hatinya, menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Kalau kepada anak-anak kita ditanyakan, mungkin mereka akan jawab langsung, "Nak, siapa yang akan kamu sembah, nak? Kalau ayah nanti, kalau abi nanti sudah tidak ada." Mungkin anak-anak kita akan menjawab, "Kami tetap akan menyembah Allah." Tapi lihatlah apa jawaban dari anak-anak Nabi Yakub ini. Mereka mengatakan, qalu na'budu ilahaka. Kami akan menyembah Tuhanmu ya. Kami akan menyembah Tuhanmu ayah. Wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishak. Dan Tuhan dari kakek-kakek kita Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Ilahan wahidan, Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Mengapa anak-anak beliau tidak menjawab dengan kami akan menyembah Allah? Karena tentu jawaban itu kita anggap sebagai jawaban yang paling pendek, paling pas, dan paling langsung. Tapi jawabannya adalah na'budu ilahaka wa ila abika Ibrahim, Ismail, wa Ishak. Artinya apa? Ahli tafsir mengatakan bahwa mereka mengatakan Tuhan yang akan mereka sembah itu adalah Tuhan ayahnya, adalah Tuhan kakek-kakeknya. Artinya apa? Artinya mereka mengenal Tuhan itu dari ayahnya. Bukan dari guru ngajinya, bukan dari orang lain, tetapi mereka mengenal Allah itu dari ayahnya. Dan itulah yang tetap mereka sembah, walaupun ayahnya nanti akan meninggal dunia. Tanggung jawab terbesar kita ayah, tanggung jawab yang paling mendasar bagi kita para ayah adalah mengenalkan Allah pada anak-anak kita dan menjaga tauhid itu tetap ada di dalam dada mereka semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini tugas penting seorang ayah. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran tentang dialog pendidikan ayah dengan anak yang menjelaskan bahwa yang pertama kali diajarkan oleh ayah itu adalah tentang persoalan akidah ini. Dalam surat Luqman saja misalnya, ini yang paling bagus, contoh yang paling konkret, contoh yang paling banyak diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah dialog antara Luqman dengan anak-anaknya. Dalam surat Luqman ayat 13, Luqman 13, ya. Luqman 13 Allah katakan begini. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Dan ingatlah ketika Luqman mengajarkan anak-anaknya, mengajari anak-anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anak-anak kami, wahai anak-anakku, la tusyrik billah. Jangan sekali-kali kamu mensekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kesesatan yang sangat besar. Dan di sini
Luqman memulai pengajarannya kepada anak dengan bicara tentang ketauhidan Allah, bicara tentang akidah Allah. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, ketika nanti anak-anak kita ditanya oleh para malaikat, ditanya oleh Allah, siapa yang mengenalkan aku kepadamu? Dan mereka menjawab, kami kenal engkau ya Allah dari guru-guru ngaji kami. Kami kenal engkau ya Allah bukan dari ayah kami. Dan kami kenal engkau ya Allah bukan dari proses pendidikan yang diberikan ayah pada kami. Nauzubillah min zalik, summa nauzubillah min zalik. Kitalah para ayah yang diharuskan oleh Allah untuk mengenalkan anak-anak kita kepada Allah dan menjaga tauhid itu tetap bersemayam di dalam dada mereka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Dan hari ini, kesempatan sekarang, Ramadan ini adalah saat yang diberikan pada Allah oleh Allah pada kita untuk bisa menjadi ayah dalam arti sesungguhnya, yang mengenalkan Tuhan kepada anak kita dan menjaganya, dan kita diberikan Allah kekuasaan seperti itu. Banyak maaf Bapak dan Ibu, ini hanya sharing saja dari seorang al-fakir seperti saya, bukan mengajari, bukan berikan kajian. Terima kasih banyak. Kita berharap Allah juga ridho. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.